Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamd, kama yanbaghi li syalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wabarik wasallim tasliman katsira. Alhamdulillah hari ini aku senang banget ditemani sama Teh Dini, sama semua teman-teman yang hadir di sini, dan aku menyaksikan beauty soul, jiwa-jiwa yang cantik, beauty spirit, spirit yang cantik ya yang hadir di sini, luar biasa. Dan karena kita mau ngomongin tentang kecantikan ya, kita kayak gimana sih caranya biar kita cantik, padahal sebenarnya kita sudah cantik, karena kita tahu cantik itu limitless potential. Jadi kecantikan yang tanpa batas, bahkan kecantikan hari ini yang kita miliki itu kita bisa naikkan levelnya, kita bisa lagi, kita up lagi, kita level up lagi gitu. Jadi gimana caranya biar kita bisa cantik? Sebenarnya simple banget. Kalau teman-teman mau cantik, cukup understanding yourself. Fahami sang diri. Jadi kita paham self worth, tahu kekuatan kita, kebaikan kita, keagungan kita ya. Jadi tahu siapa diri kita, makanya kita akan tumbuh dan terus naik ya kecantikan kita. Kita paham siapa diri kita. Ini Abdullah. Ini poin penting yang harus kita sadari. Kalau kita nggak tahu bahwa kita ini siapa, kita mungkin cantiknya akan bingung. Kita akan cantik seperti siapa? Seperti Khadijah kah? Atau seperti Katy Perry? Dua-duanya cantik, bener gak sih? Seperti Aisyah kah? Atau seperti Lady Gaga? Dua-duanya punya power, dua-duanya hebat. Semua orang akan kalau ngelihat Lady Gaga atau ngelihat siapa? Misalnya Asia, wow gitu. Dua-duanya wow, dua-duanya punya kekuatan, dua-duanya punya keagungan. Cuman jati diri kita ini ke siapa? Mau ke Lady Gaga atau mau ke Khadijah? Mau ke Katy Perry, kok Katy Perry itu siapa lagi yang lain ya. Siapapun teman-teman yang kita sukai kecantikannya, kita harus tahu jati diri kita. Mungkin teman-teman biar paham siapa kita ya, kita boleh dibuka surat Maryam ya. Di surat Maryam ini ucapan yang keluar dari lisan Nabi Isa alaihi salam di surat Maryam. Oke, sudah dapat semua surat Maryam? Di ayat 30. Surat Maryam ayat 30. Kenapa saya arahkan ke surat Maryam ayat 30? Biar kita ngerti cantik kita, kekuatan kita, daya tarik kita, keelokan kita, pesona kita ini muncul dari mana? Kita mau seperti siapa? Ya, kalau di sini ya disebutkan di ayat 30, qala inni abdullah. Nabi Isa mengucapkan aku adalah hamba Allah. Cukup ketika kita menjadi hambanya Allah, kita menjadi manusia dengan level tertinggi, dengan daya tarik tertinggi, dengan kehebatan tertinggi. Ini abdullah, cukup dengan kesadaran bahwa aku adalah hamba Allah. Aku bukan hamba harta, aku bukan hamba suami, aku bukan hamba tren, aku bukan hamba teman atau apapun ya. Aku adalah hamba Allah, dan itu cukup menyadarkan kita. Qala inni abdullah ataniyal kitab. Berikutnya, aku diberikan Alkitab. Apa fungsi Alkitab? Cahaya. Kita ini manusia yang tercipta dari cahaya. Benarkah? Ya, ruh kita tercipta bukan jasad ya. Kalau jasad mintin, jasad kita dari atin. Atin itu tanah.
Sedangkan ruh kita tercipta dari cahaya dari Allah. Makanya semua manusia punya cahaya. Kenapa dia tampak cantik, tampak glowing, tampak punya daya tarik, punya pesona? Karena dia punya cahaya. Makanya kalau di surat yang lain ya, Rabbana atmim lana nurona. Ya Allah, sempurnakan cahaya aku. Aku punya cahaya di lisanku. Aku punya cahaya dari pikiranku. Aku punya cahaya dari jiwaku. Aku punya yang inner kita ini bisa out. Jadi cahaya itu bisa keluar lewat pori kita. Jadi bercahaya gitu ya. Cahaya itu bisa keluar lewat kulit kita. Setiap inci dari tubuh kita mengeluarkan cahaya. Kalau kita memang sudah paham bahwa kita ini tercipta dari cahaya. Rabbana atmim lana nurona. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Kita tercipta dari cahaya dan akan kembali kepada Allah dengan penuh cahaya. Muslimah, mukminah akan dibangkitkan oleh Allah nanti di hari kiamat, akan membawa cahayanya masing-masing. Cahaya terkecil sebesar kuku. Cahaya terbesar sebesar gunung. Dan kita di sini we will complete our light. Kita di sini akan menyempurnakan cahaya yang sudah kita bawa sejak lahir. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW saking pengen glowing juga, yang pengen glowing, pengen cantik, pengen bercahaya itu bukan kaum perempuan doang. Bahkan Rasul pun senang dengan cahaya. Apa buktinya? Setiap beliau sujud, Allahumma, yang doa sujud ya, Allahumma nawwir, ya Allah berikan cahaya. Gimana teman-teman, ada yang sering baca doa itu ketika sujud atau ketika keluar rumah? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, berikan cahaya di hatiku. Cahaya itu sudah ada, tinggal kita perbesar lagi. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ini doa ma'thurah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh beliau seringnya membaca ketika sujud, sering juga beliau baca ketika mau keluar rumah, ketemu people, ketemu klien, ketemu teman, ketemu saudara. Aku pengen tampak glowing, bersinar wajahku, bersinar senyumanku, bersinar kulit aku, bersinar semua tubuh aku. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan untuk hatiku cahaya. Waja'al fi sam'i nura. Detail banget Rasul tuh kalau doa. Gak melewatkan setiap potensi. Karena kan hati ini kan potensi terbesar. Kita hidup kita ini bukan di negara Indonesia, tapi di negara hati kita. Benar gak sih? Ya misalnya kalau kita pergi ke Turki, ya tetap kita hidup dengan negara hati kita. Yang kita rasakan sama di Indonesia dengan yang di Turki. Kita pergi ke negara-negara lain, ya kita hidup dengan hati kita. Makanya ini potensi terbesar adalah hati yang ada di dalam diri kita. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura, dan berikan cahaya untuk pendengaranku. Wa fi lisani nura, dan untuk lisanku. Jangan sampai aku mengeluarkan energi kegelapan lewat lisanku. Lisanku harus mengeluarkan energi cahaya. Cahaya yang munculnya dari Allah, firman-firman Allah. Aku tidak berucap kecuali pakai ilmu. Aku tidak berucap kecuali pakai zikrullah. Aku tidak berucap kecuali pakai positive energy. Mungkin itu proses ya, tapi kalau kita terus afirmasi diri kita teguhkan diri kita, mungkin kita akan ingat, wah ini yang kuucapkan energi kegelapan nih. Jadi stop, aku hanya berucap memakai cahaya ilahi, divine light ya. Waja'al fi lisani nura, waja'al amami nura, jadikan depanku cahaya.
Jadikan belakangku cahaya. Jadikan sebelah kananku cahaya. Waja'al an yamini nuro wa shimali nuro. Sebelah kiriku cahaya. Jadikan aku cahaya dan perbesar cahaya. Dan exactly kamu udah jadi manusia cahaya saat itu juga. Dan ini sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah dari awal kita tercipta dari cahayanya Allah dan kita akan sempurnakan cahayanya itu. Kenapa kita harus kayak mencoba untuk terus bercahaya? Karena kegelapan yang ada di hadapan kita ini berlapis-lapis, benar nggak? Kegelapan apa aja? Kegelapan emosi, kegelapan pikiran, kegelapan egois, kegelapan apa lagi? Ya kita melihat banyak kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, yang berlapis-lapis, yang ini tidak bisa kita lewati kecuali memakai cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sulit melewati kegelapan itu, akan sangat-sangat sulit. Kegelapan itu selain berlapis-lapis, dia juga bercabang-cabang. Dan itu gak putus-putus, kita bisa melalui kesulitan itu sama persis ketika kita berada di As-Sirat. As-Sirat itu jembatan yang akan dilalui oleh semua manusia, semuanya akan melalui. Dan yang glowing, yang mendapatkan cahaya dialah yang akan selamat. Jadi luar biasa ya, faham ini Abdullah. Tadi kita kembali lagi di surat Maryam. Aku hamba Allah, aku tercipta dari cahaya Allah. Bahkan siapapun yang melihat aku, mereka melihat cahaya Allah. Itu kok pede banget kamu kayak gitu? Bukan pede, itu memang fitrah kita begitu. Cuman mungkin kadang-kadang kurang kita sadari. Aku gelap ya, aku jelek ya, aku kurang mancung ya, aku bla 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 bla. Dan itulah yang aku sebut dengan kegelapan. Dia lebih cantik, dia lebih bla bla bla, lebih. Itulah yang aku sebut dengan kegelapan. Jadi harus kita terangkan lagi, ini Abdullah, aku adalah hambanya Allah. Apa tadi afirmasinya? Setiap yang melihat aku, mereka melihat cahaya Allah. Jadi kita kayak ngejaga pikiran kita, ngejaga lisan kita, ngejaga perilaku kita supaya memang benar-benar orang-orang yang ngelihat kita, mereka ngelihat cahayanya Allah. Siapapun yang ingin melihat cahaya Allah, lihatlah diriku. Mungkin kita berada di fase yang belum pede kali ya. Belum pede tapi kita harus support diri kita untuk bisa mencapai self higher di tingkat tertinggi itu. Tingkat tertinggi kita adalah ketika kita sudah membawa cahayanya Allah. Dan tentu saja kita juga akan merasakan lower self. Kadang-kadang kita low, lagi gelap, lagi baper, lagi kacau, itu sering juga terjadi. Makanya kita harus menaikkan terus level kita kepada potensi tertinggi kita. Kita punya potensi tertinggi yang bisa kita capai. Aduh punten teman-teman, aku kayaknya kayak kurang bisa bercanda. Mungkin ini serius banget ya, tapi semoga bermanfaat. Aduh Masya Allah, ini saking semangatnya aku pengen kayak paham gitu tentang diri kita gitu. Kadang-kadang kenapa sih kita harus paham? Kadang-kadang kita itu sudah cantik tapi gara-gara ada yang bilang, kok kamu kurang mancung? Oh ya, jadi kita sedih gitu. Kita kayak, oh ya kurang mancung. Maaf ya. Jadi karena komen manusia itu terlalu banyak yang kita dengerin gitu loh. Sampai punten pisan, bibir kamu kurang seksi. Diisi dong di filler gitu. Itu sebenarnya mungkin dari diri kita nggak butuh itu gitu. Cuman karena kita mendengarkan komen orang, kita nggak tahu jati diri kita gitu. Jadi ini Abdullah, I am enough. Sebagai hamba Allah aku sudah sangat cukup. Aku nggak ada kekurangan. My fisik aku, lahiriah aku perfect, sempurna karena ini dari
Allah, apalagi spiritual aku. Ada yang merasa aku ini jahat, aku ini males, aku ini nggak bener, aku ini kayak dia ya mungkin dia sedang di lower di tingkat terendah. Maka dia harus paham, ini abdullah, aku adalah hamba Allah. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan Bani Adam dengan penciptaan yang paling sempurna, fisiknya, kemudian spiritually, spiritnya juga sempurna, kemudian intelijensinya itu juga sempurna. Kita sudah mencapai kesempurnaan tertinggi. Walaqad karramna Bani Adam. Begitu juga di surat At-Tin ya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani takwim. Nah, jadi please kita harus pede. Karena Allah aja support kita loh sampai gitu. Walaqad karramna, kamu itu sempurna, kamu itu mulia gitu. Jadi Allah aja support diri kita, gimana kita nggak support diri kita sendiri gitu. Itu tadi ya yang aku bilang. Jadi tidak berlebihan ketika teman-teman mengatakan siapapun yang melihatku, dia akan melihat cahayanya Allah. Itu tidak berlebihan. Itu memang teman-teman benar-benar yang ada di sini, gitu. Mungkin aku bisa tambahkan ini mah contoh ya, contoh kita support diri kita, memahami siapa diri kita. Aku tercipta dari materi yang sama dengan birunya laut. Teman-teman ngelihat laut gimana rasanya? Beautiful, sangat cantik, perfect. Kita nggak komplain lagi tentang birunya laut. Aku tercipta dari material yang sama dengan warna-warni bunga. Dan itu bukan omong kosong, memang benar kita tercipta dari materi yang sama dengan semua keindahan yang kita saksikan di muka bumi. Materi yang sama yang kita lihat, hijaunya gunung, kemudian warna-warni ikan, semuanya itu kita tuh lebih cantik dari itu gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini abdullah, aku adalah hambanya Allah. Apalagi hambanya Allah. Kalau kita mau ngomongin tentang hambanya Allah, selain physically ya, kita ini punya value, punya nilai yang bikin kita punya daya tarik. Kenapa orang disebut cantik? Karena dia selalu punya daya tarik. Daya tariknya Teh Dini apa? Dia gentle, dia orangnya lembut banget ya. Kindness, kebaikannya luar biasa. Ini contohnya ya. Ya kan? Dan masing-masing kita yang tahu banget aku ini kelebihannya apa. Aku ini penuh dengan kasih sayang, compassion. Aku punya kasih sayang dan itulah yang jadi daya tarik aku. Aku punya kehangatan, aku punya forgiveness, aku bisa memaafkan. Luar biasa itu. Anak akan selalu pulang ke pelukan. Keluarga, suami akan selalu balik ke kita. Kenapa? Karena kita selalu punya daya tarik. Kita punya keindahan bukan hanya physically tapi juga secara spirit kita, jiwa kita. Ini abdullah. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah. Dari sini sudah ngerti kenapa kita cantik. Kenapa kita berharga. Kenapa kita punya nilai. Cantiknya Khadijah. Apa kekuatan dia? Yang setiap lisan sampai sekarang pun masih ngobrolin kecantikan Khadijah bukan physically doang. Tapi memang kekuatan dia, kekuatan jiwa dia gitu. Ya, inner out yang ada di dalam hati Khadijah keluar. Dia orangnya sangat misalnya appreciate, sangat gampang sekali menghargai. Dan bersyukur, sangat-sangat menghargai setiap detail kebaikan suami itu dihargai. Setiap detail kebaikan manusia, saudaranya, keluarganya itu sangat dihargai. Apalagi misalnya Khadijah yang pasti mah dia solid ya. Karena kesulitan dia sebagai orang kaya yang jatuh miskin itu bukan hal yang mudah ya. Yang terbiasa dengan makan makanan yang spesial, kemudian dia harus makan daun
yang terbiasa tidur di atas kasur misalnya yang terbuat dari bulu-bulu, ternyata dia harus tidur selama 3 tahun di atas matras bumi langsung ya, karena kan memang ketika pengusiran 3 tahun ya diboikot, Khadijah dan keluarga dikeluarkan dari rumahnya dan semua fasilitasnya hilang. Intinya Khadijah punya kecantikan sabarnya, kemudian support kepada dakwah luar biasa. Kecantikan Asia ini juga keren, luar biasa. Kalau Khadijah mungkin seneng bareng, happy bareng, ini bareng ya. Artinya satu frekuensi Khadijah dengan suami, satu frekuensi, satu visi, satu misi, satu rasa gitu. Nah, apa yang terjadi dengan Asia? Wow, amazing. Ini Aisyah luar biasa karena dia harus berhadapan dengan lelaki spesial. Firaun. Firaun itu tipe yang sangat-sangat abusive. Abusive itu banyak sekali perilaku-perilaku yang tidak pantas dirasakan oleh Asia. Dia baik, tapi tetap aja salah. Misalnya ini teman-teman ya, udah benar, sudah khidmat, sudah berada di jalan yang benar, tapi masih salah terus. Gimana rasanya? Kamu salah, kamu jelek, pokoknya selalu di value. Di value itu nilai Asia itu direndahkan terus. Asia, kenapa kamu mengikuti Musa? Kamu udah gila gitu. Itu bahasa Firaun ya. Kamu ngikutin si pembantu Masyitah, kamu udah sinting, kamu udah gendeng. Coba teman-teman berhadapan dengan bahasa-bahasa seperti itu setiap hari, karena kan yang dihadapi suami. Kamu udah sinting, kamu udah gendeng, kamu udah. Itu kalau perempuan biasa mungkin udah hang. Beneran sakit jiwa gitu kalau memiliki suami seperti Asia. Tapi karena Asia ini dia punya surga di hatinya, dia punya surga di hati, dia bertemu dengan Allah. Jadi yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia rasakan itu dia sudah bisa itu tadi yang aku bilang, kegelapan itu tidak bisa memadamkan cahayanya Asia, nggak bisa, karena cahayanya sangat-sangat kuat. Dia sangat sabar, dia sangat istilahnya sanggup menanggung beban yang sangat berat. Ini ciri-ciri, ini mungkin aku harus kasih tahu ya, ciri-ciri perempuan cantik. Ciri-ciri perempuan glowing. Ciri pertama, dia pasti menghadapi kesulitan. Ini ciri pertama, dia struggle, dia berjuang. Setelah berjuang, dia akan terluka. Setelah terluka, luka itu enggak bikin dia makin berantakan. Luka itu enggak makin bikin dia jauh dari Allah. Luka itu yang akan mengantarkan dia kepada Allah, makin dekat. Dia makin understanding, oh aku dikasarin suami. Berarti banyak sekali misalnya ibu-ibu di luar sana yang dikasarin. Ini contoh ya misalnya, karena ini kita ngomongin tentang Asia. Jadi dia akan lebih understanding dengan perasaan orang-orang yang lain. Kemudian dia akan lebih compassion, lebih sayang sama misalnya, oh ya dia bernasib sama, oh disayang. Jadi dia ngerti gimana rasanya punya nasib seperti itu. Nah ini kita tadi ngomongin tentang kekuatan dan kecantikan. Jadi ya ciri-ciri orang cantik adalah dia mengalami banyak luka, tapi dia terus berjuang, dan dari luka itu mungkin dia akan deep dive. Deep dive itu nyelam ke dalam hatinya, dia akan connecting dengan dirinya dan mengatakan, aku memutuskan untuk menjadi perempuan yang penuh kasih. Karena kalau orang yang dalam kesulitan biasanya aku dijahatin, ya udah aku jahat, bener nggak? Kan impas. Aku dikasarin, ya udah aku kasar. Aku dibully, ya udah sekarang aku ngebully. Kenapa misalnya banyak sekali mental illness? Itu mereka sebenarnya dulunya korban.
karena mereka korban, ya mereka belum bisa keluar dari circle-nya. Mereka nggak berhasil jadi compassion, nggak berhasil jadi manusia yang penuh rahmah, tapi dia memilih untuk, karena dia korban, dia memilih untuk menjadi manusia yang penuh kebencian. Ya kan, aku dulu dibully dong, sekarang aku ngebully. Aku dulu dijahatin dong, sekarang waktunya aku punya kekuatan, aku dulu gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita harus keluar dari circle kegelapan tadi supaya kita bisa tetap mempertahankan cahaya yang kita miliki.